Part ke-21. Benda apa itu? Rasa penasaran membawaku lebih mendekat pada Sarah. Rita masih berkutat dengan gunting di tangannya, memotong rambut Sarah secara acak, hingga rambut panjangnya kini tampak botak. Benda apa ini? Tanyaku sambil menyentuh benda merah menyala yang ada di pinggang Sarah. Benda itu benar-benar tertanam pada kulitnya. Jawab aku, benda apa ini? Tanyaku lagi, namun tidak ada jawaban dari Sarah. Rita yang mendengar pernyataanku pun menoleh dan meneliti benda yang ada di tubuh Sarah. Ini, ternyata selain licik kau juga pemuja setan. Pantas saja Mama jadi pemuja setan setelah kau mendatanginya setiap hari. Ucap Rita. Apa maksudmu? Tanyaku bingung. Mama juga punya benda yang sama seperti ini di tubuhnya. Setiap hari Sarah akan mendatangi Mama, tapi bukan dengan memperlihatkan wujudnya. Sarah memakai topeng dan jubah hitam. Entah apa yang Sarah katakan hingga Mama jadi aneh seperti itu. Ucap Rita menerangkan. Aku tidak paham maksudmu. Rita tampak menghela nafas sebelum menjelaskan lebih detail lagi. Kuat dugaan Sarah adalah pemuja setan. Dan benda itu adalah sejenis jimat. Biasanya orang akan menggunakan jimat untuk melindungi diri, ilmu kebal, melindungi diri dari gangguan makhluk halus, dan lainnya. Ucap Rita. Halah, aku tidak percaya hal begituan. Mana ada ilmu yang bisa melindungi diri. Kau lihat itu dia terluka karena ulahmu. Berarti dia tidak kebal, karena dia sendiri terluka saat gunting itu menyentuh kulitnya. Ucapku tak percaya. Aku kan sudah bilang mas, benda itu fungsinya bukan cuma untuk kekebalan tubuh. Bisa jadi kegunaan benda itu adalah untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Geram Rita. Aku tetap tidak percaya. Sanggahku. Aku melihat wajah Sarah yang sudah lemas. Akibat siksaan yang Rita berikan, Sarah kini tampak tak berdaya. Bima, ayo kita pergi dari tempat ini. Ibu mendengar suara kendaraan yang datang menuju ke sini. Ibu yakin itu adalah anak buah Sarah. Ucap ibu. Ibu yang sebelumnya berada di dalam mobil, lari tergopoh-gopoh hanya untuk mengatakan itu. Bisa gawat kalau anak buah Sarah datang ke tempat ini. Aku sudah bilang kan, kalianlah yang akan mati. Ucap Sarah dengan suara lemah. Astaga, ternyata ini maksud Sarah. Pantas saja dia tidak takut dengan ancamanku. Dia selalu mengatakan kalau akulah yang akan mati. Ternyata Sarah sudah menghubungi bala bantuan. Entah kapan Sarah menghubungi anak buahnya itu. Sejak tadi aku tidak melihat keberadaan ponselnya. Tidak ada waktu lagi. Aku berlari ke dalam mobil, diikuti oleh ibu dan Rita. Aku membiarkan Sarah tergeletak di dalam gubuk itu dengan kondisi mengenaskan dan tanpa busana. Gubuk reot yang berdinding papan dan beratap daun rumbia. Kawasan yang jauh dari pedesaan membuatku leluasa melakukan apapun. Aku tidak akan meninggalkan Sarah dalam kondisi hidup. Aku akan melakukan sesuatu sebelum meninggalkan tempat ini. Aku merogoh saku celana, menyalakan korek api yang kutemukan di dalam mobil Rita. Tidak butuh bahan bakar, hanya menggunakan plastik bekas aku membakar gubuk itu. Tentu saja api menjalar dengan cepat. Papan yang sudah lapuk begitu mudah dilahap si jago merah. Begitupun dengan atap daun rumbia yang sudah kering. Tidak ada waktu untukku menunggu hingga gubuk itu hangus menjadi abu bersama Sarah di dalamnya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Pasalnya, aku sudah melihat cahaya sorot sepeda motor yang mungkin adalah anak buah Sarah. Melihat jumlahnya yang tidak hanya satu, melainkan ada 5 sepeda motor. Aku memilih untuk meninggalkan tempat ini. Aku yang tidak mempunyai senjata tentu akan kalah dengan mereka yang sudah terlatih mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Beruntung aku mengetahui jalan lain yang terhubung, sehingga aku tidak perlu berpapasan dengan orang-orang suruhan Sarah. Ada perasaan kesal dalam diriku karena aku tidak bisa menyaksikan Sarah mati terpanggang di dalam kobaran api itu. Bagaimana jika anak buah Sarah bisa menolongnya? Bodoh sekali aku karena telah mengulur-ulur waktu. Seandainya sejak tadi aku membunuhnya tanpa menunggu penjelasan darinya. Aku mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli jalanan yang berbatu dan berlumpur. Aku masih melihat melalui spion kalau beberapa anak buah Sarah mengejar mobil ini. Mereka yang menggunakan sepeda motor tentu saja lebih cepat dibandingkan mobil. Tapi aku tetap berusaha agar mereka tidak bisa mendahului kendaraan yang kunaiki sekarang. Jalanan yang sempit juga sangat membantuku saat ini.
Tidak ada jalan lain karena jalan ini begitu pas dilalui satu mobil. Prak, prak. 4 orang dengan 2 sepeda motor itu melempari mobil ini dengan batu hingga menyebabkan kaca mobil bagian belakang pecah. Itu tidak akan menyurutkan semangatku. Aku tidak peduli kalau mobil ini hancur sekalipun. Toh juga bukan mobilku, melainkan mobil Sarah. Woi, berhenti kau. Di mana kau menyembunyikan Yani? Teriak salah satu dari mereka. Siapa Yani? Aku bahkan baru mendengar nama itu. Apa yang mereka maksud Rita? Kau mengenal Yani? Tanyaku pada Rita yang duduk di kursi belakang bersama ibu. Mereka berdua merunduk agar tidak terkena lemparan batu. Yani adalah Sarah Mas. Nama aslinya Anjani. Ucap Rita. Bagaimana bisa aku tidak mengetahui kebenaran ini? Setahuku namanya adalah Sarah, bukan Anjani. Bodohnya aku tidak menyelidiki keberadaan sebelum menyuruh orang tuaku dulu mengadopsi Sarah. Lemparan batu itu terhenti. Kemungkinan orang-orang itu kehabisan amunisi. Kini mobilku sudah melewati jalanan yang sudah diaspal. Jalanannya juga semakin melebar. Ini akan memudahkan mereka untuk mendahuluiku. Aku semakin menambah kecepatan mobil ini, hingga pada akhirnya aku ingat kalau di depan sana akan ada tikungan tajam. Ini kesempatan untukku. Kalau kalian ingin selamat, maka pegangan yang erat. Ucapku pada 2 wanita yang ada di kursi belakang. Ram, Siit. Saat belokan tajam, badanku dan badan kedua orang yang ada di belakang terhempas kuat pada pintu mobil. Akibat kuatnya pengaruh oleng mobil saat aku berbelok dengan cepat di tikungan tajam itu. Aku tersenyum puas saat melihat pengendara sepeda motor yang tak lain adalah anak buah Sarah terjun bebas ke dalam jurang yang ada di sisi jalan. Mereka tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya karena aku telah mengecohnya. Haf, aku menghela nafas lega. Pandanganku tertuju pada 2 orang yang meringis kesakitan sambil memegangi lengannya. Tentu saja yang paling sakit adalah Rita, karena dia berada di paling pinggir. Sementara ibu hanya menabrak tubuh Rita. Setelah kupikir-pikir, untuk apa juga aku membawa 2 orang ini? Seharusnya kubiarkan saja mereka berdua dihabisi anak buah Sarah. Apakah kalian berdua tidak ingin turun di sini? Tanyaku. Sontak mereka menoleh. Kita belum sampai di rumah. Kenapa Mas Bima ingin menurunkan kami di sini? Tanya Rita. Untuk apa juga aku membawamu dan dia? Harusnya kalian berdua bersyukur karena aku tidak membunuh kalian. Ucapku sinis. Aku mohon Kak, bawa aku pulang. Ucap Rita memohon. Ibu pasrah. Nak, kalaupun kau ingin menurunkan ibu di sini, ucap ibu. Kenapa aku lemah saat melihat wajah memas itu? Aku benci diriku. Jelas-jelas wanita itu yang menghancurkan keluargaku. Tapi kenapa aku tidak sanggup menyakitinya? Aku menghela nafas sebelum akhirnya aku melajukan kembali mobil ini. Tujuanku kali ini adalah ke rumah. Bukan rumah yang ditinggali Bu Sulis, melainkan rumahku bersama Ranti. Aku ingin melihat bagaimana reaksi wajah ibu saat aku membawanya ke sana. Apakah akan ada penyesalan dalam dirinya? Atau biasa saja? Bersambung. Part ke-22. Turun. Tapi kalau kalian mau tidur di dalam mobil silahkan. Brak. Aku membanting pintu mobil dengan kuat, tanpa menunggu jawaban dari 2 wanita yang ada di kursi belakang. Pukul 6 pagi aku sudah sampai di rumah. Rumahku bersama Rati dulu. Saat dalam perjalanan, 2 orang itu tertidur pulas. Perjalanan yang cukup lama membuat mereka seperti kelelahan. Belum lagi waktu perjalanan kami saat itu malam hari. Lama aku menunggu di dalam rumah. Mereka belum juga keluar dari mobil. Mungkin mereka masih bingung melihat lokasi ini. Terlebih ibu. Dia pasti ketakutan karena melihat rumah di mana dia menghabisi nyawa Ranti. Jengah menunggu, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Membiarkan mereka memilih untuk tetap berada di dalam mobil itu. Rasa sesak di dada kembali merasuk saat aku melihat kamar ini. Kamar yang tampak berantakan karena tidak terurus. Barang-barangku masih berserakan di lantai. Belum sempat kubereskan saat terakhir pulang dari rumah mertuaku. Bu Ratna, kenapa aku tidak menemuinya saja? Aku akan bertanya apa alasannya mengawetkan jasad Om Doni. Rita mengatakan kalau Bu Ratna masih ada hubungannya dengan Sarah. Itu artinya Bu Ratna melakukan itu atas perintah dari Sarah juga. Aku
Aku juga pernah didatangi sosok Rati dan meminta agar aku membakar mayat itu. Entah mayat siapa yang dia maksud. Aku juga ingat saat pertama kali aku mengatakan pada Bu Ratna tentang kematian Rati. Dia begitu terkejut. Apa? Jadi Rati benar-benar sudah mati? Itulah ucapan Bu Ratna saat itu. Apa maksudnya mengatakan kalau Rati sudah benar-benar mati? Apa selama ini Bu Ratna sudah mendapat kabar tentang isu kematian Rati? Rasa lelah dalam diriku membuatku ingin beristirahat barang sejenak. Aku membaringkan tubuhku di atas tempat tidur. Saat kepalaku menyentuh bantal, dapat kurasakan aroma tubuh Rati masih ada di sini. Rasa rindu kembali menyeruak. Sesak di dada pun tidak terbendung lagi. Ada rasa bersalah pada diriku sendiri, merasa gagal karena tidak bisa menjaga wanitaku. Mas, aku tersentak merasakan belayan lembut pada rambutku. Saat membuka mata, aku melihat Rati tersenyum tulus di atas wajahku. Kepalaku berada di atas pangkuannya. Belayan lembut itu serasa menenangkan. Senyum manis itu pun menyejukkan hati. Dek, lidahku keluh saat memanggilnya. Aku tahu Rati sudah tiada. Aku tahu kalau aku dan Rati sudah beda alam. Tapi, melihat senyuman itu, aku merasa tidak peduli siapapun yang ada di hadapanku saat ini. Aku ingin dia tetap bersamaku seperti sekarang. Aku tidak mau kehilangannya lagi. Ada ini mimpi. Aku berharap untuk tidak bangun lagi agar aku tetap bersamanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih karena kamu sudah mengurus jasadku dengan baik. Terima kasih telah memakamkan aku dengan layak. Lirihnya. Mendengar itu, sontak aku bangun dari pangkuannya. Menatap wajah cantiknya. Tidak seperti biasanya. Kali ini Rati hadir dengan wajah cantik yang memancarkan cahaya. Maafin Mas, Dek. Mas laki-laki bodoh yang tidak bertanggung jawab. Andai Mas bisa melindungi kamu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Ucapku sambil membelai wajahnya. Tidak ada yang salah, Mas. Semua ini adalah takdir. Ucapnya disertai senyuman. Apa kamu membenciku? Kamu selalu mendatangiku, bukan? Itu artinya kau membenciku karena ibukulah yang membunuhmu. Aku tidak membencimu, Mas. Aku minta maaf jika selama ini aku membuatmu ketakutan. Aku hanya ingin kau menemukan jasadku yang ada di dalam sumur itu. Berbahagialah, Mas. Lihat wanita yang sangat mencintaimu. Berbahagialah bersamanya. Sambungnya. Siapa? Wanita mana yang kau maksud? Aku tidak akan pernah menikah lagi dengan wanita manapun. Kau adalah wanitaku. Tunggu aku di surganya Allah. Aku dan kau akan menjadi kita di kehidupan mendatang. Ucapku sendu sembari menggenggam tangan Rati. Tiba-tiba sosok Rati gelisah. Dengan kasar ia menepis tanganku yang menggenggam tangannya. Rati seperti kepanasan, berlarian di sekeliling kamar sembari memegang kepalanya. Ah, hentikan! Hentikan! Teriakannya menggema, memekakan gendang telingaku yang mendengar. Wush! Bagaikan kepulan asap yang diterpa angin, hilang begitu saja. Namun sebelum itu terjadi, aku dapat melihat sosok Rati liar berlari ke sana kemari tanpa arah. Seperti mainan remote yang dikendalikan dari jarak jauh. Rati! Sayang, jangan pergi. Aku masih ingin bersamamu. Tolong jangan pergi. Teriakku mencari keberadaan Rati. Bima, bangun nak. Bima. Aku tersentak saat merasakan seseorang menepuk pipiku dengan lembut. Saat membuka mata yang kulihat adalah wanita pembunuh itu. Ya Tuhan, aku tahu itu hanya mimpi. Tapi kenapa kau tidak mengabulkan doaku? Aku ingin bersama Rati walaupun itu hanya di alam mimpi. Sedang apa kau di kamarku? Keluar. Bentakku pada wanita yang tak lain adalah Bu Sulis. Kamu kenapa nak? Kenapa berteriak? Apakah kamu mimpi buruk? Seolah tidak mendengar ucapanku, wanita itu sok peduli padaku. Pergi kau atau aku akan menyakitimu. Ucapku tanpa menoleh. Sebenci itu kau pada ibu? Nah, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku membencinya setelah apa yang dia lakukan pada keluargaku. Tidak ingin berdebat dengan wanita gila sepertinya. Aku memilih pergi meninggalkan kamar ini. Membiarkan wanita itu mematung di tempatnya. Saat keluar kamar, aku melihat Rita tampak tertidur di ruang tamu. Berbaring di atas sofa, dia tampak begitu pulas. Teringat kembali mimpiku barusan. Apakah wanita yang dimaksud Rati adalah Rita?
membangunkan Rita menggunakan kakiku. Mau kemana, Kak? Tanyanya dengan suara parau. Aku mau ke rumah ibumu. Apa kau tidak mau pulang? Ke rumah ibu? Untuk apa? Tanyanya langsung bangun dari sofa. Aku mau membunuh ibumu, mencincang tubuh dan memberikannya pada anjing liar. Jawabku asal. Jangan, Kak. Ibu tidak tahu apa-apa. Dia hanyalah korban dari Sarah. Ibu hanya diperalat oleh Sarah. Ucap Rita dengan wajah panik. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau kau mau ikut silahkan. Tapi kalau tidak mau ikut ya terserah. Tanpa menunggunya aku segera keluar dan menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Aku baru menyadari kondisi mobil ini. Kaca bagian belakang pecah. Mungkin karena ulah anak buah Sarah tadi malam. Beruntung aku bisa mengelabui mereka hingga merekalah yang terjun bebas di dalam jurang. Pak Bima. Kirain siapa? Sapa seorang wanita saat aku berdiri sambil memperhatikan kerusakan mobil Rita. Sontak aku menoleh ke belakang. Bu Nina. Sapaku sembari tersenyum. Bu Nina adalah tetangga di sini. Bu Nina juga orang yang dulu ketakutan saat melihat Rati. Sedang apa, Pak? Sudah lama gak kelihatan. Tanya Bu Nina. Saya hanya mampir, Bu. Selama ini saya sibuk dengan pekerjaan. Jawabku asal. Apakah Pak Bima akan kembali menempati rumah ini? Itu lebih baik sih, Pak. Agar rumah ini tidak terlihat angker. Ucap Bu Nina. Tidak, Bu. Saya hanya mampir sebentar. Apakah karena rumah ini kosong jadi terlihat angker? Tanyaku. Enggak sih, Pak. Hanya saja semenjak kematian istri bapak rumah ini menjadi sangat angker. Apalagi dalam keadaan kosong. Ucap Bu Nina canggung. Saya sendiri belum sanggup tinggal di rumah ini. Karena saya masih belum bisa menerima kenyataan atas kematian istri saya, Bu. Ucapku sembari menundukkan wajah. Saya paham Pak Bima. Semoga Pak Bima kuat menghadapi cobaan ini. Apakah Pak Bima sudah mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap istri Bapak? Tanya Bu Nina. Tidak mungkin aku mengatakan apa yang ku ketahui. Apalagi pelakunya adalah orang terdekatku. Lagi pula aku tidak mempunyai bukti apapun. Sampai saat ini saya belum mengetahui siapa pelakunya. Bu, jawabku bohong. Semoga pelakunya cepat tertangkap ya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Bu Nina. Tunggu. Bu, saya ingin bertanya sesuatu. Ada apa, Pak? Bima. Bu Nina menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang. Pagi itu saat saya sedang duduk di depan teras, Bu Nina lewat dan menyapa saya. Setelah itu apa yang Bu Nina lihat sehingga Bu Nina pergi dengan wajah ketakutan? Tanyaku. Sebenarnya aku sudah tahu penyebabnya. Tapi entah kenapa aku ingin menanyakan hal ini pada Bu Nina. Oh itu, saat itu saya melihat. Bu Nina tampak berpikir. Ya, Ibu melihat apa? Tanyaku tak sabaran. Nina, aku menoleh ke belakang saat mendengar Ibu menyapa Bu Nina. Dari mana Ibu mengenal Bu Nina? Kalian saling kenal? Tanyaku heran. Tidak. Saya permisi dulu. Ucap Bu Nina gugup. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari meninggalkanku yang masih menyimpan tanda tanya. Kau mengenalnya? Kini aku beralih bertanya pada wanita yang kupanggil Ibu. Dia adalah teman Ibu dulu. Jawabnya. Lalu kenapa dia sangat ketakutan saat melihatku? Tanyaku lagi. Mana Ibu tahu? Nah, mungkin saja dia masih menyimpan rasa ketidaksukaannya pada Ibu. Maksudnya bagaimana? Tanyaku penasaran. Biasalah, sesama pekerja. Dulu Ibu termasuk kesayangan semua orang di kafe itu. Banyak pekerja di sana yang iri pada kecantikan Ibu. Jawabnya. Masa karena itu saja? Aku merasa ada kebohongan dari apa yang Bu Sulis katakan. Ayo Kak kita berangkat. Takutnya kita kemalaman. Ucap Rita yang kini sudah berada di dalam mobil. Apa kau mau ikut juga? Tanyaku pada Bu Sulis. Tidak, Ibu di sini saja. Ibu masih lelah setelah perjalanan tadi malam. Tolaknya. Ada yang tidak beres dengannya. Aku yakin ada sesuatu yang akan dia lakukan di rumah ini saat aku pergi. Baiklah. Tanpa menunggu lama lagi, aku masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bu Sulis. Tapi jangan dia kira aku bodoh. Aku tidak sungguh-sungguh pergi. Aku akan kembali setelah dia merasa aku benar-benar pergi. Aku
Aku harus tahu apa yang akan dia lakukan di rumah itu. Dan untuk Bu Nina, aku juga mencurigainya. Srit, Srit. Aku menyemprotkan obat bius ke wajah Rita. Dia tampak kebingungan. Namun sebelum dia protes, obat